Podcast bersama saya, Putri Arilia dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 22. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran geografi di era digital, yang dimana tentunya kita akan ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu Profesor Dr. Mamat Ruhimat, MPD. Selamat datang, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita lebih kenal nih, siapa sih tamu kita hari ini tuh? Nah, Profesor Dr. Mamat Ruhimat, MPD. Beliau merupakan seorang guru besar bidang ilmu pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini beliau tengah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini nih, saya tuh penasaran banget nih, kan seperti yang kita ketahui bahwa geografi itu sendiri kan cenderung turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi secara langsung gitu, ataupun butuh visualisasi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, kira-kira dari Prof sendiri, di saat proses belajar mengajar di dalam kelas, ada nggak sih tantangan yang dihadapi gitu, khususnya terkait dalam media pembelajaran? Oke, beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, kita bersama tim melakukan sebuah kajian. Sebut saja itu adalah penelitian. Kita mencoba melakukan identifikasi kepada para guru, apa sih yang menjadi kendala di dalam pembelajaran geografi. Nah, pembelajaran geografi itu kan memiliki objek material yang sangat luar biasa ya. Dan semua kajian di geografi itu perlu divisualisasikan. Sementara untuk turun melakukan studi lapang kan sangat terbatas kemampuan waktu, kemudian juga finansialnya. Nah, bagaimana kalau berbagai objek studi geografi itu kita tidak harus turun ke lapangan, tetapi mungkin ada bagian-bagian objek yang kita bawa ke dalam kelas. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan kecenderungan bahwa proses pembelajaran geografi itu masih miskin dengan media. Guru-guru mengajarkan objek geografi itu ya abstrak lah. Apa jadinya ketika kita mengajarkan objek geografi itu berlangsung secara abstrak. Berarti para siswa di sekolah itu tidak akan pernah tahu dan merasakan objek yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian yang Prof telah lakukan sebelumnya nih, kira-kira mengenai media pembelajaran tersebut tuh ada nggak sih spesifikasi yang dibutuhkan? Ya, media pembelajaran yang dicoba dirancang bersama tim itu adalah mencoba membuat media, tetapi saya perlu juga menginformasikan bahwa media itu ada keterbatasannya. Yang pertama, jujur harus diakui, belum semua objek topik geografi kita visualisasikan. Apalagi kalau sudah menyangkut topik geografi manusia atau geografi sosial. Nah, sementara ini kami masih terbatas kepada geografi yang sifatnya fisikal. Nah, spesifikasinya, alat atau media yang dibuat itu yang pertama adalah pastinya murah. Kemudian yang kedua bisa diproduksi secara massal. Kemudian yang ketiga ketika digunakan itu kalau ini dipakai seperti alat suara pada podcast itu bisa disesuaikan dengan ukuran kepala para siswa. Kemudian juga alat itu tidak menjadi media untuk menularkan berbagai virus, artinya juga sehat. Dan yang terakhir, media yang kita rancang itu adalah media yang tidak depend on koneksi internet. Artinya ketika di kampung nun jauh di sana juga ini bisa digunakan asal memiliki ya minimal gadget lah, HP yang sederhana. Karena nanti itu aplikasinya bisa dimasukkan ke HP, kemudian dari HP itu maka para guru itu bisa memberikan berbagai informasi terkait objek-objek geografi yang diajarkan. Menarik banget ya, apalagi di sini tuh kan spesifikasi yang telah dipikirkan matang-matang itu benar-benar
apa ya, melihat gitu gimana sih efisiensi dari pemakaian tersebut gitu. Nah, untuk lebih dimanfaatkan lagi nih, kira-kira ada nggak sih rencana dari Prof sendiri gitu kan mengenai media pembelajaran ini untuk dapat lebih apa ya, disebar gitu, untuk dapat lebih diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya oleh pelajar? Oh, pasti itu kami sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi mohon untuk bersabar dulu. Karena apa? Ketika kami infokan sekarang, apalagi ditampilkan gambarnya, ini takut tidak aman. Ya, siapa tahu nanti ada yang mengaku dan sebagainya. Nah, kami sedang berusaha sekarang karena hasil penelitian itu dapat bantuan dana untuk dihilirisasi. Nah, dari hilirisasi itu, nah insya Allah pada minggu depan itu draft pengajuan patennya selesai dan akan kita ajukan untuk dipatenkan dulu. Nah, baru mungkin kalau sudah keluar patennya, itu mudah-mudahan tidak lama, tidak lebih dari 2 tahun, maka kami akan mencoba untuk memproduksi secara massal. Dan ini objek sasarannya tidak hanya siswa SD, ya SMP, SMA, itu halayak yang punya minat terhadap geografi juga sangat terbuka untuk menggunakannya. Jadi media itu tidak hanya untuk kepentingan para siswa dan para guru geografi atau guru IPS, tapi masyarakat luas juga disilahkan untuk mampu menggunakannya. Oke. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini media pembelajaran tersebut tuh bisa segera rampung gitu kan ya? Iya. Oke. Bisa segera rampung, tetapi harus bersabar. Ya, untuk diproduksi kami ingin juga memperoleh keamanan legal formal secara hukum. Nah, sekarang dalam proses pengajuan untuk dipatenkan. Nah, kebetulan setelah konsultasi dengan Direktorat Inovasi, itu ada saran bahwa ini tidak hanya cukup kepada paten yang sederhana, tapi patennya yang full. Nah, draftnya insya Allah minggu depan selesai. Setelah itu ya mungkin kita akan memperoleh masukan, kemudian apa dari sisi bahasa hukumnya. Dan mudah-mudahan kalau itu keluar, mohon doanya, ya insya Allah ini alat ini mungkin bisa digunakan untuk semua yang membutuhkan. Amin. Oke. Wow. Ternyata udah sampai sejauh ini gitu kan ya perencanaan mengenai media pembelajaran geografi di era digital ini gitu kan. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A gitu ya. Yang dimana kita tuh sekarang udah dapat 2 pertanyaan dari teman-teman geografers kita, yang dimana itu kita dapetin dari polling di Instagram gitu kan. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih sebenarnya tadi sudah terjawab secara tidak langsung oleh Prof, tapi mungkin kalau misalkan mau lebih dijelasin lagi boleh. Saya izin bacakan pertanyaan pertamanya. Oke, silakan. Pak izin bertanya, apakah nantinya media pembelajaran ini bisa diaplikasikan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar? Oke. Langsung dijawab. Boleh. Ya, pertanyaan ini saya kira perlu dijawab bahwa tidak hanya untuk pendidikan dasar, tetapi juga untuk pendidikan di tingkat SMP, kemudian juga di SMA, bahkan sangat mungkin digunakan oleh masyarakat yang yang pemerhati, pengamat atau penikmat daripada geografi, silahkan gitu ya. Bahkan mungkin juga sekali-kali bisa dijadikan semacam media untuk masyarakat, terutama mereka yang senang menikmati pariwisata gitu ya. Jadi ini dilakukan pariwisata secara virtual, ya pergi ke sebuah tempat tetapi dia sendiri sesungguhnya tidak pergi, tapi menikmati objek-objek yang ada di gambar itu, dan nanti ketika menggunakan alat maka kesannya 3 dimensi. Ya, ketika kita melihat lembah, kawah, itu dia akan merasakan sensasinya bagaimana ia di kawah itu gitu ya. Ketika melihat puncak gunung, nah itu ada semacam suasana kebatinan yang bisa dirasakan oleh si pengguna dari alat itu sendiri. Seperti itu. Keren banget ya. Berarti mungkin tapi pasti butuh waktu kan ya. Iya. Untuk sekarang mungkin masih diituin lagi. Oke, untuk pertanyaan keduanya, Pak, saya mau bertanya.
Saya sangat tertarik dengan media pembelajaran ini. Apakah nanti akan ada kegiatan pelatihan atau simulasi percobaan yang bisa saya ikuti? Ya. Kita berencana untuk melakukan pelatihan juga sekaligus workshop dengan mengundang para calon user, ya. Di antaranya mungkin guru. Tetapi setelah berkonsultasi dengan Direktorat Inovasi, mohon untuk sabar dulu. Karena apa? Yang paling pasti produk ini harus memperoleh keamanan dulu secara hukum, yaitu dipatenkan. Nanti ya, ini ada kekhawatiran kalau tiba-tiba sebelum paten keluar, kemudian kami melakukan workshop dan atau pelatihan dengan calon user, kan kita juga tidak tahu apakah semua user itu amanah atau tidak. Ya. Ya siapa tahu ada yang meminta fotonya, siapa tahu ada yang meminta apalah replika atau apa dan sebagainya, nanti dibawa tanpa sepengetahuan kita kan alat ini ya digunakan untuk ya hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Pasti itu akan kita lakukan semacam workshop atau pelatihan, tetapi masih menunggu proses untuk dipatenkan dulu. Karena ya jujur saja alat ini nggak mungkin bisa dinikmati, nggak mungkin bisa diakses kalau kita tidak juga mempromosikan dalam tanda petik kepada calon user. Ya benar banget ya, mungkin untuk apalagi zaman sekarang gitu kan, teknologi makin canggih, terus sekarang juga para pelajar juga makin pintar gitu kan. Jadi untuk mereplika suatu barang tuh sebenarnya bukan hal yang sulit ya. Makanya emang itu tuh fungsinya kenapa kita butuh hak cipta gitu untuk sebuah produk. Apalagi itu udah didapetin dari penelitian-penelitian yang panjang. Dari pembicaraan podcast kita kali ini tuh akhirnya kita tahu bahwa hasil dari penelitian tersebut tuh menghasilkan media pembelajaran yang dimana dapat memvisualisasikan mengenai geografi secara lebih baik lagi, yang dimana pastinya dapat menunjang pembelajaran di dalam kelas kayak gitu. Nah, mungkin di sini pembicaraan kita akan kita akhiri sampai di sini saja. Saya sangat berterima kasih kepada Prof. Mamat karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di episode podcast kita kali ini. Mungkin sampai sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya. Kamera.